PPD, here comes the Ice Blast, ready for the dog! In from Universe! It's a disaster! CDEC! From the grand finals of TI5, the $6 million Echo Slam is not only one of the nastiest two-man wombo combos you'll ever witness, it was the tournament-winning play for Evil Geniuses. Up 2-1 in the grand finals against CDEC Gaming, Evil Geniuses, the hometown heroes, appeared to be on their way to victory in Game 4. Dragonite going for the Echo Stone, they're keeping Universe out. No Echo Slam, Morgan back. It's actually going to push it back out with the comp. Universe will drop, and maybe even one after is going to get double kill for Sumail. Then, a glimmer of hope presented itself for CDEC. A catch onto Sumail creating an opening to take Roshan and potentially reclaim the momentum. Gunner's going to be here with the hookshot as well. They're going to bite Sumail. The Colts won't. But as quickly as the window opened for C-Deck, PPD and Universe slammed it shut even faster, unleashing their ultimates onto their unwary opponents to devastating effect. There is no hook shot. They're all together. PPD, here comes the Ice Blast, ready for the dog! In from Universe! It's a disaster! CDEC! They're going to get wiped from the face of the earth, apart from aggressive. He'll jump out, but the wombo combo perfectly hits from Evil Geniuses! Only 10 minutes after this game-defining play, EG would hoist the Aegis as North America's first ever champions. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini Pak Rizal akan membahas tentang yang ada di background belakang ini. Ini adalah game paling populer di dunia untuk saat ini, namanya Dota 2. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, ya. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Bermain game itu memang menyenangkan. Tapi yang namanya sesuatu itu pasti ada dampaknya, baik itu negatif maupun positif. Nah, dan hari ini saya akan mengedukasi siswa tentang dampak dari bermain game, terutama game online, agar siswa tidak terpengaruh dampak negatifnya dan bisa mengambil dampak positifnya. Oke, di sini kita akan membahas tentang dampak positif dahulu ya. Negatif maksud saya. Ya, bermain game dengan berlebihan itu tidak baik, baik itu game online maupun game offline. Dan itu yang sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik bagi manusia. Dampaknya itu antara lain, yang pertama itu ada gangguan mental. Yang kedua, dia akan menjadi antisosial. Yang ketiga, pasti itu lupa waktu. Yang keempat, nilai pelajaran menurun. Nah, kita akan bahas sedikit tentang ini pendapat dari WHO tentang kecanduan game, yang dimana itu adalah penyakit gangguan mental. Berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game, baik waktu dan tempat bermain game. Nah, ini seringkali kita kalau bermain game itu lupa waktu, terutama waktu beribadah dan waktu untuk membantu orang tua, dan juga tempatnya. Tempat untuk bermain game itu biasanya kita sudah punya desktop sendiri, tapi sekarang itu game-game itu ada di HP. Nah, tempatnya ini kadang kita waktu di sekolah kita bermain game, kita di manapun kita bermain game, dan kadang waktu yang harusnya kita pergunakan untuk quality time itu justru kita malah main game di situ. Seperti waktu nongkrong sama teman atau berkumpul bersama keluarga, malah kita main game. Itu tidak baik. Nah, yang kedua, seseorang yang mulai memprioritaskan game di atas kegiatan lain, tidak peduli apapun itu, dan gaming adalah hal yang paling penting untuk hidupnya, itu sangat tidak baik. Kenapa? Karena banyak hal yang bisa dilakukan selain bermain game yang lebih positif tentunya, seperti membantu orang tua, beribadah, membantu sesama, dan lain sebagainya. Kemudian ini ada yang ketiga di slide selanjutnya. Seorang yang terus bermain game meski ada konsekuensi negatif yang jelas terlihat, meski sudah tahu bahwa hal tersebut tidak baik, dia tetap bermain game. Jadi game itu seperti kita merokok.
Jadi game itu seperti ada zat adiktifnya. Bukan zat tapi lebih ke mengakibatkan kecanduan. Sebagai contoh, saya dulu waktu SMA sering sekali main game sampai lupa mengerjakan tugas, justru ini yang paling bahaya, lupa sekolah. Itu saya pernah lakukan itu, dan jangan ditiru pastinya, karena yang pasti itu akan mempengaruhi nilai. Oke, kapan bisa diterapkan? Jika dalam waktu 10-12 bulan ketiga ciri-ciri tersebut terlihat, maka orang tersebut dipastikan mengalami penyakit gangguan mental. Itu menurut WHO. WHO lambangnya ada di belakang ini ya. Keren sekali lambangnya. Oke, kebiasaan gaming itu disebut antisosial oleh Bu Retno Listiarti maksud saya. Yaitu komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini silakan di pause videonya untuk ini membaca. Sudah di pause? Oke, kita lanjut. Yang pertama ini, dampak negatifnya itu lupa waktu. Karena game itu apa salahnya? Ya jelas salah. Banyak yang bisa terjadi pada dirimu saat kamu lupa waktu. Di antaranya adalah munculnya beberapa penyakit serius seperti Alzheimer. Alzheimer itu kalau nggak salah dia jadi pikun. Itu karena lupa waktu ini. Kanker. Kenapa bisa kanker? Bukan kantong kering loh ya. Ini kankernya penyakit yang serem itu. Itu karena biasanya kalau lupa waktu karena game ini, dia jadi kayak kebiasaan makan fast food, terus jadi ya pokoknya melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sehat seperti itu yang bisa memicu penyakit kanker dalam dirinya. Obesitas itu karena dia kurang bergerak dan pastinya lemak-lemak yang dia timbun selama ini akan ya terus menimbun sampai dia obesitas gitu. Diabetes itu penyakit gula. Terus perasaan cemas yang berlebihan. Kenapa cemas yang berlebihan? Karena dia kurang bersosialisasi. Terus dia bisa depresi dan bahkan kecenderungan untuk bunuh diri. Nah ini paling bahaya ini. Gaming itu bisa mengakibatkan bunuh diri. Coba kalau kalian sampai mati karena ngegame, kan nggak lucu ya. Nah itu. Terus selanjutnya itu ada nilai turun karena sering main game. Nah ini paling berbahaya ini. Kalian suka ngegame, kalian suka menghabiskan waktu di depan komputer, depan laptop, di depan HP untuk main game, tapi nilai kalian menurun. Emang apa sih pentingnya nilai pelajaran? Nah ini, nilai pelajaran itu penentu mendapatkan beasiswa atau jenjang selanjutnya. Dalam beberapa kesempatan mendapatkan nilai bagus akan memperbesar kemungkinan seseorang untuk mendapatkan beasiswa atau dapat masuk ke jenjang perguruan tinggi yang lebih baik. Jadi yang namanya nilai itu sebenarnya investasi. Kenapa kita bisa sebut nilai itu investasi? Karena kalau kita punya nilai bagus saat ini, maka hasilnya akan dipanen besok waktu kalian mau masuk perguruan tinggi atau mau mencari beasiswa. Jadi yang harus kalian kejar itu bukannya rank di game kalian, tapi nilai. Sebagai pelajar tentunya nilai itu paling penting. Walaupun nilai itu banyak yang mereka mikirnya nilai itu bukan patokan, tapi jelas di sini nilai itu adalah investasi kalian untuk bisa sukses ke depannya. Baik itu di perguruan tinggi ataupun di kehidupan kalian di depan. Terus yang kedua ada standar nasional. Nilai dengan standar tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk daya saing. Dan jadi di negara ini itu masih daya saingnya itu masih dari nilai. Jadi kalau nilai kalian bagus, maka kalian akan dianggap lebih dari yang lainnya. Begitu. Jadi untuk saat ini kalian harus benar-benar ngejar nilai. Jadi anggap saja nilai itu seperti kalian main game. Semakin tinggi nilai kalian berarti semakin tinggi rank kalian,
bukannya rank Mobile Legends yang kalian kejar. Seperti itu. Nah ini. Selanjutnya, jika kita terlalu intens bermain game, maka fokus dalam belajar pun dapat terpecah. Saat nilai pelajaran menurun, kemungkinan terburuk yang dapat terjadi ialah tidak mendapatkan reward dari sekolah dan bahkan tidak naik kelas dan tidak lulus. Kalian lulus kalau di game itu turnamen. Di turnamen kalian bisa lulus, bisa lolos ke babak-babak selanjutnya sampai final. Tapi di pelajaran kalian tidak lulus. Kan ya gimana gitu ya. Kasihan gitu orang tua kalian ya. Nyekolahin kalian tuh disekolahin bukan untuk main game loh. Kalian disekolahin untuk mengejar yang namanya nilai. Begitu. Nah, banyak kan dampak negatifnya? Iya banyak. Tapi kita harus fair dong. Yang namanya sesuatu itu pasti ada negatif dan positifnya. Kita di sini berbicara tentang yin yang. Wih, gila. Yin yang dong. Oke. Jadi, beberapa dampak positifnya ini kalau misalnya benar-benar dikembangkan dampak positifnya, maksud saya positifnya ya. Itu sebenarnya main game itu bisa dimanfaatkan untuk melatih kerjasama, untuk mengasah kemampuan multitasking, untuk meningkatkan kinerja otak, untuk melatih ketepatan membuat keputusan. Di sini ada beberapa poin yang dimana itu dapat diambil dampak positifnya jika kalian tidak terlalu kecanduan tentang bermain game. Oke, ini ada game PUBG ya. Coba tak balikin, iya keren kan? Kalian pasti tahu ini game apa? PUBG. Pasti kalian juga pernah main. Kecuali kalian yang jadi player FF ya. Saya tahu banyak tentang game. Dan saya juga sempat main game ini PUBG ya. Oke, ini. Yang pertama itu melatih kerjasama. Dalam bermain game online, kadang kita tidak hanya main sendiri, tapi kita main party atau tim. Dalam sebuah tim itu kita butuh komunikasi, dan untuk memulai membangun hubungan yang konstruktif dengan rekan satu tim, salah satu caranya adalah dengan memberikan semangat. Nah, jadi kita itu kadang kan bukan dalam game pun, dalam kehidupan nyata, kadang kita mengalami hal yang atau peristiwa yang sulit, yang kita itu bener-bener apa ya istilahnya, kalau anak sekarang itu aku lagi down banget nih kayak gitu ya. Nah itu kan yang namanya orang itu kan, manusia itu kan makhluk sosial ya nggak sih? Kalau di pelajaran sosiologi itu kan manusia makhluk sosial. Nah di game pun kita juga harus butuh bersosialisasi, karena kerjasama dalam tim itu sangat penting untuk memenangkan suatu pertandingan atau match atau apalah kalian nyebutnya. Nah, jadi di sini di dalam game online ini yang namanya kerjasama tim atau bersosialisasi itu sangat penting. Tapi kerjasama ini jangan kalian gunakan waktu ulangan loh ya. Kalau kalian digunakan waktu ulangan ya gitulah. Nah ini yang kedua ini bukan salah satu tarian India itu ya, yang tangannya kayak gini gitu. Bukan, ini adalah multitasking. Multitasking itu kayak misalnya kita bisa melakukan sesuatu beberapa hal bersamaan, itu namanya multitasking. Nah, permainan ini dapat meningkatkan kesiagaan seseorang karena membutuhkan skill yang baik. Beberapa game online itu dia membutuhkan beberapa skill untuk multitasking, seperti game yang masih sampai saat ini saya mainkan itu Dota 2. Itu benar-benar butuh multitasking yang bagus. Terus juga awareness yang bagus. Awareness ya, apalah itu nyebutnya. Jadi di dalam suatu game kita itu harus bisa mengoperasikan beberapa komponen secara bersamaan. Jadi
di sini kita bisa berlatih multitasking dalam kehidupan nyata juga. Karena misalnya gini, kalau misalnya kalian lagi mengerjakan tugas, tentu kalian akan mengalami hal-hal yang lain, seperti misalnya kalian lagi mengerjakan tugas tapi ada perintah dari orang tua, itu kan kalian juga sebenarnya bisa, misalnya kalian harus jaga warung sambil mengerjakan tugas atau sambil belajar untuk ulangan. Nah, itu namanya juga multitasking, seperti itu. Terus selanjutnya ada mengasah otak. Nah, ini jelas sekali. Beberapa game itu memerlukan skill atau kemampuan otak yang tinggi. Kita butuh konsentrasi tinggi, kita harus bisa mencari celah yang bisa dilewati dan memonitor jalannya pertandingan, menganalisa pertandingan dan lain sebagainya. Jadi semakin tinggi atau semakin sulit sebuah game, maka semakin diperlukan tingkat intelijensi yang tinggi. Itu bisa dibuktikan beberapa orang yang pro player, kita nyebutnya pro player ya, kalian juga nyebutnya pasti pro player. Itu kalau dites IQ-nya itu di atas rata-rata. Apalagi sebuah tim itu kan biasanya ada kaptennya. Nah, kapten itu yang bisa memantau jalannya pertandingan, bisa mengarahkan teman-temannya di dalam tim, itu biasanya dia punya tingkat intelijensi yang tinggi. Kenapa? Karena kita itu main game juga mikir loh. Siapa yang bilang kalau main game itu nggak mikir? Kita emang seneng, tapi di sisi lain ini mengasah otak. Jika kalian bisa memanfaatkan ini dengan baik, ini bisa membuat kalian itu mengurangi resiko-resiko penyakit otak seperti yang tadi kita sebut Alzheimer dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya melatih membuat keputusan. Beberapa jenis game mengharuskan pemainnya membuat beberapa pilihan yang akan berpengaruh pada jalannya game. Di sini kita sebut biasanya kalau di dalam game itu snowballing. Di dalam game itu ada yang namanya snowballing, di mana keputusan kita di awal itu akan berpengaruh di belakang. Kalau di kehidupan nyata biasanya kita menyebutnya dengan butterfly effect. Di situ saya kasih contoh, misalnya gini, apa yang kita lakukan hari ini mungkin bisa akan berpengaruh di kemudian hari untuk peristiwa-peristiwa besar, seperti misalnya yang pernah Pak Rizal jelaskan dulu waktu di kelas, masih ingat ya, yang untuk kelas 11 sekarang. Jadi dulu itu Pak Rizal pernah menjelaskan tentang pulpen itu bisa mengakibatkan kematian. Jadi karena dia itu kehilangan pulpen, dia nggak bisa mengerjakan tugas. Karena dia nggak bisa mengerjakan tugas, dia stres terus nggak mau makan nih. Terus gara-gara dia nggak mau makan, kelaparan, mati. Ya matinya jelek dong, gara-gara kehilangan pulpen. Nah, itu yang namanya butterfly effect. Kalau di dalam game kita bisa nyebutnya snowballing. Nah, ini untuk mendapatkan hasil yang baik di kemudian hari atau di kemudian waktu, itu kita memerlukan kita memerlukan keputusan atau pengambilan keputusan yang baik di awal. Jadi untuk kalian semua, mumpung kalian ini masih awal nih, masih awal di fase kehidupan kalian, sebelum kalian menuju dewasa, ini kalian masih remaja kan? Masih remaja, ada yang juga masih remaja awal, dan juga ada yang masa transisi mungkin, lagi puber-pubernya sekarang. Nah, itu jangan sampai salah mengambil keputusan. Baik itu keputusan di dalam kehidupan bersosial, maupun itu nanti keputusan dalam mengambil jurusan di universitas. Nah, ini juga mengambil jurusan salah di universitas itu bisa mengakibatkan kematian. Ya, masih ingat Yayu ya? Ya, bahaya itu. Dan kita sudah sampai ke penghujung materi. Ingat ya, semua hal yang ada di dunia ini pasti punya sisi negatif dan positifnya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Game bukan selalu negatif, pasti punya positifnya, asal kalian bisa
mengambil sudut pandang yang tepat tentang bagaimana kalian bermain game ini. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At last but not least, good luck, Evan.